juga membahayakan ya untuk animal welfare karena beberapa kali saya melihat sendiri di klinik settings, di klinik hewan, owner itu menganggap bahwa hewan itu lucu atau bertingkah laku seperti apa yang dikait-kaitkan dengan manusia, padahal hewan itu ternyata kesakitan gitu. Jadi itu juga sangat penting. Oke, selanjutnya lanjut ke presentasi yang akan dibawakan oleh Winaya Satasya dari University of Edinburgh dan Dr. Hewan Kalisya Anjani Putri dari Jakarta Animal Aid Network sebagai perwakilan dari Suara Suaka Indonesia yang akan mempresentasikan a case study of cat sterilization in Karangwuni, Yogyakarta, impacts perceived by caretakers and their understanding of the program. Ya, terima kasih Dinda. Oke, selamat sore semuanya. Karena waktunya singkat, jadi saya langsung mulai aja. Perkenalkan, tadi saya Kalisya dan di sini ada Winaya juga. Kami dari Suara Suaka Indonesia. Jadi ini PPT-nya dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia aja. Next. Ya, jadi bagi yang belum tahu Suara Suaka Indonesia itu adalah sebuah social media platform ya, yang tujuannya itu kita mau edukasi dan spread awareness tentang kesejahteraan hewan, tentunya di Indonesia. Lalu tahun kemarin, di tahun 2021, kami melakukan program sterilisasi dalam kecil-kecilan ya, dan itu nama programnya TNR atau Trap Neuter Program, Trap Neuter Return Program. Dan kita melakukan program tersebut di sebuah daerah di Yogyakarta, namanya Karangwuni. Nah, jadi Karangwuni ini sebuah daerah kecil yang warganya itu rata-rata belum begitu aware tentang apa itu sterilisasi, terus manfaatnya apa sih, dan kenapa sterilisasi itu penting. Jadi dalam kurun waktu 7 bulan itu kami telah mensterilkan 38 kucing, dan diantaranya itu 26 betina dan 12 jantan. Dan studi kasus ini tujuannya kami lakukan untuk melihat apa sih efek sterilisasi terhadap kucing dan juga pengurus-pengurus kucing, baik itu kucing liar atau kucing yang dipelihara tapi semi indoor. Terus kita juga ingin mengetahui bagaimana persepsi dan pemahaman para pengurus kucing setelah mereka ini terlibat di program sterilisasi kami. Next. Ya, dan untuk metode studi kasus ini kami hanya melakukan Google Survey sederhana. Jadi ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita ingin mengetahui informasi tentang demografik responden kita. Lalu yang bagian yang kedua, kita ingin mengetahui feedback apa sih yang pengurus-pengurus kucing itu dapatkan dari program sterilisasi ini. Misalnya apa perubahan-perubahan yang bisa dilihat dari kucingnya setelah disteril. Lalu bagian yang ketiga, kami juga ingin mengetahui seberapa paham sih pengurus kucing itu terhadap program kami gitu. Next. Ya, jadi ini adalah hasil surveinya. Ini bagian yang pertama yaitu demografik. Ini saya singkat aja. Jadi di sini kita ada edukasi, ada usia, dan ada gender dari responden kami. Jadi itu mayoritas responden kami itu sudah melakukan menyelesaikan program akademik S1 sampai S3, lalu umurnya dari 17 sampai 25 tahun mayoritasnya, dan mayoritas respondennya itu adalah wanita. Jadi menurut studi yang dilakukan oleh McKay tahun 2009, ada korelasi antara gender seseorang, lalu usia seseorang, dan juga educational background yang mempengaruhi apakah orang itu akan mensterilkan kucingnya atau tidak. Oke, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Winaya. Oke, untuk next boleh. Oke, untuk ini mungkin Cica dulu sepertinya. Sorry, ini harusnya part saya. Maaf. Jadi ini yang bagian yang kedua yaitu informasi tentang kucingnya. Jadi pertama-tama kita mau tanya pengurus-pengurus kucing yang telah involve di program kita ini,
punya kucing, sebenarnya punya kucing di rumah atau hanya semi owner saja. Jadi di sini 80% ternyata punya kucing dan kucingnya ada indoor. Lalu question yang kedua itu kami menanyakan juga ada berapa kucing yang dipunyai di rumah dan dan berapa dari kucing itu yang sudah disterilisasi. Dan hasilnya 60% menjawab bahwa mereka punya satu kucing saja dan sudah disteril. Next. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kita membuat ini sebagai open-ended questions, jadi kita bisa mendapatkan banyak alasan, dari satu responden bisa mendapatkan 2 atau lebih alasan. Jadi ada 6 keywords yang kita tulis di sini, dan size lingkaran ini melambangkan frekuensi dari keywords tersebut. Jadi semakin tinggi frekuensi, semakin besar lingkarannya. Untuk 2 keyword pertama memang merujuk ke population control, itu memang alasan mengapa sterilisasi dilakukan, dan dilanjutkan dengan apa yang kami anggap secondary benefits yang berhubungan dengan kesehatan, perilaku seksual. Terus juga dilanjutkan dengan nomor 4 dan 5 bisa dianggap sebagai indirect benefits mungkin yang cukup umum, dan satu peserta memberikan jawaban yang kita ubah keywordnya menjadi di nomor 6. Ini merujuk keuntungan sang pemilik. Jadi quote and quote, beliau mengatakan supaya tidak memiliki anak agar tidak repot. Untuk question keempat, next boleh. Yang ini kita ingin mengetahui apa sih perubahan kucing yang mereka punya, yang mereka lalui. Jadi keyword pertama yang paling disebut adalah kucing menjadi jinak, menjadi ramah, sehingga kami tulis sebagai docile behavior. Tapi ini memang bukan primary reason kenapa orang-orang melakukan sterilisasi. Keyword kedua barulah lebih merujuk ke ukuran badan sebenarnya. Jadi yang dari kecil menjadi gemuk dan yang gemuk malah menjadi gemuk. Tapi memang ini sesuatu yang rawan salah persepsinya, terutama untuk kucing-kucing yang disterilisasi karena they do tend to increase in size. Keyword ketiga barulah kita merujuk ke population control. Ini hal yang peserta ekspektasikan dari sterilisasi. Keyword keempat merujuk kepada perilaku seksual, terutama di kucing jantan, dan keyword kelima merujuk ke kondisi lingkungan yang lebih bersih. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya, 4 pertanyaan selanjutnya lebih bertujuan untuk mengetahui knowledge dan persepsi terhadap sterilisasi. Jadi kami menanyakan seberapa penting sterilisasi ini, dan alhamdulillah memang cukup tidak ada yang mengatakan kalau sterilisasi itu tidak penting. Lalu pertanyaan selanjutnya, peserta ditanyakan juga pengertian mereka terhadap sterilisasi. Memang disayangkan ada beberapa yang merasa kurang mengerti. Jadi karena kami asumsikan setelah kita memberikan dialog edukasi sebelum sterilisasi, mereka akan lebih mengerti. Tapi kenyataannya mungkin kita harus lebih memberikan effort. Next. Kami juga menanyakan jika mereka ingin merekomendasikan sterilisasi kepada teman-teman yang punya kucing, dan hasilnya ada 10% yang menyatakan mungkin, jadi mereka tidak terlalu yakin. Lalu pertanyaan di terakhir, apakah jika mempunyai kucing, apakah kalian akan mensterilisasikan? 20% mengatakan mungkin, tapi kita bisa asumsikan ini karena mungkin alasan dari peserta kita mengikuti steril ini karena gratis, jadi mereka tidak mengeluarkan dana, sehingga jika mereka dihadapkan dengan pilihan sterilisasi berbayar, mungkin mereka harus berpikir terlebih dahulu. Next. Kesimpulan yang kami dapatkan dari studi kasus ini, peserta itu benar-benar puas dengan dampak dari sterilisasi. Ada beberapa hal yang memuaskan ekspektasi mereka, ada perubahan yang terjadi di luar ekspektasi mereka, tapi ada juga perubahan yang mungkin masih perlu dilihat, perlu waktu. Lalu juga sterilisasi kucing diobservasi memberi dampak positif, tidak hanya untuk kucing namun juga manusia. Dan yang terakhir, edukasi mengenai sterilisasi ini memang harus ditingkatkan lagi. Next.
Jadi banyak hal yang tidak kami sempat lakukan dan yang akan kami lakukan secara berbeda jika ada kesempatan lagi. Salah satunya adalah menginterpretasikan jawaban kualitatif yang kita punya dengan statistik dan coding agar korelasi dari semua jawaban yang kita dapat bisa terlihat. Lalu juga sample size yang besar karena kebetulan kita hanya mendapatkan 10 jawaban dari 15 peserta yang telah kita kontak. Survei juga harus dilakukan sebelum sterilisasi agar perbandingan perubahan bisa terlihat dan akan lebih akurat. Dan yang terakhir adalah melakukan survei dalam rentang waktu yang cukup setelah sterilisasi, karena kebetulan survei ini dilakukan setahun setelah sterilisasi. Walaupun hasil yang kami dapat itu berbanding lurus dengan jurnal yang telah kami baca, tapi sangat memungkinkan untuk perubahan ini terjadi karena faktor eksternal yang tidak kita ketahui. Oke, next. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Winaya dan Dr. Hewan Kalisha. Ini sangat menarik karena memang kebanyakan program-program TNR yang saya ketahui sejauh ini mereka belum sampai melihat impact ke caretakersnya. Jadi hanya goalsnya adalah untuk menurunkan populasi, tapi sebenarnya ownernya tersebut atau owner adopt